Hari ini kita akan membahas tentang Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes. Hari ini sudah di dalam tema kedua terakhir, pada minggu depan yang paling terakhir dalam semester ini, mana dalam bulan ini kita belajar tentang Yesus Kristus di dalam Injil. Kalau kemarin kita bahas Lukas, kemarin dulu lagi bahas Markus, kemarin dulu lagi bahas Matius, kita sekarang akan membahas tentang Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes. Nah, untuk kita memulainya, kita perlu memulai di dalam doa. Mari kita berdoa. Saudara perlindungan, silakan pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan, kami kembali lagi bersama untuk mendengarkan setiap pengetahuan dan setiap berita yang daripada Engkau. Kiranya Roh Kudus, Roh Pengajar mengajari kami dan melembutkan akal hati kami untuk menerima segala pengajaran yang daripada Engkau. Berkati juga terutama Bang Dejan untuk memberitakan firman kepada kami dan berkatalah melalui dia. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, saya seperti biasa saya akan share punya kita ya. Nah, menarik sekali ya, hari ini adalah hari Pentakosta dan pas sekali atas pimpinan Tuhan ya, kita pembahasan kali ini nyambung dengan pembahasan di dalam Pentakosta. Ya, meskipun nggak terlalu nyambung bagaimana, tapi akan nyambung karena berkaitan dengan pneumatologi. Meskipun memang fokus kita adalah kristologi, tapi kalau mau dikatakan salah satu Injil yang banyak menekankan tentang Roh Kudus, itu adalah Injil Yohanes. Injil Yohanes paling banyak menekankan tentang Roh Kudus. Dia yang mengungkapkan tentang Roh Kudus itu adalah Roh penghibur, dia adalah Roh ya penolong, dia juga adalah Roh kebenaran. Injil Yohanes yang mengungkapkan hal itu. Jadi memang menarik sekali hari ini kita membahas di dalam Injil Yohanes. Sudah sampai di Injil Yohanes pas dengan hari Pentakosta. Oke, saya akan share. Tunggu. Bisa kelihatan ya. Oke. Kelihatan ya semuanya? Halo? Kelihatan Bang. Oke, siap. Oke, kita sudah sampai di Injil Yohanes. Nah, sebelum kita mau lanjut tentang Injil Yohanes, saya mau ingatkan lagi, kita kemarin dalam bulan ini kita sudah membahas Yesus Kristus di dalam Injil. Kalau kemarin kita membahas Yesus Kristus di dalam Injil Matius, bahwa di dalam Injil Matius kita ditegaskan bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang menggenapi apa yang telah dijanjikan, penggenap dari perjanjian lama. Kemudian ditekankan bahwa Yesus Kristus adalah Raja, itu dalam Matius. Kemudian kita diajarkan di dalam Injil Markus bahwa Yesus Kristus itu adalah anak manusia sekaligus juga adalah anak Allah, putra Allah. Artinya adalah, jadi saya mau ingatkan kembali supaya karena nanti ada ungkapan anak Allah lagi. Ini akan beda dengan Markus. Karena saya kemarin kan selalu bilang ya, setiap Injil itu punya keunikannya masing-masing. Meskipun kita melihat mereka sama di dalam gelar-gelarnya. Yesus Kristus adalah anak Allah, anak manusia. Yesus Kristus adalah hamba Tuhan. Yesus Kristus adalah guru. Semuanya sama dalam kata-kata yang terlihat. Tapi kalau kita membaca lebih dalam, masing-masing Injil punya ciri khas masing-masing. Dan dalam setiap tulisannya itu akan nyata sekali apa yang mereka mau tekankan. Dan masing-masing penekanannya berbeda-beda. Seperti Matius, kita ditekankan bahwa Yesus Kristus adalah penggenap dari yang telah dijanjikan dan penggenap perjanjian lama. Kemudian di dalam Injil Matius kita ditekankan bahwa Yesus Kristus adalah Raja. Dan banyak sekali penekanan dia adalah Raja, bagaimana penekanan akan kerajaan Allah. Makanya di dalam Matius kita akan lihat banyak perumpamaan-perumpamaan dimulai dengan kata hal kerajaan sorga adalah demikian. Kemudian kalau kita lihat banyak sekali kisah-kisah di mana Yesus Kristus ditekankan adalah keturunan Daud dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita masuk di dalam Injil Markus, kita melihat bahwa Yesus Kristus di dalam Injil Markus ditekankan sebagai anak Allah. Namun akan berbeda nanti dengan Injil Yohanes, karena Injil Yohanes juga akan membahas itu, tapi akan sedikit berbeda penekanannya. Kalau di dalam Injil Markus, dia ditulis kepada orang-orang Romawi dan juga kepada orang-orang Yahudi, tapi lebih fokus kepada orang-orang Romawi. Makanya banyak istilah-istilah Yahudi yang tidak diterjemahkan, yang langsung, maksudnya yang seperti Eloi Eloi lama sabaktani, itu langsung ditulis sama Markus. Karena memang itu kan istilah Yahudi. Dia mau tetap masukkan istilah itu.
Dan ada beberapa istilah-istilah yang dipakai di dalam Injil yang lain, itu istilah yang dimengerti orang Yahudi, itu dirubah sama Injil Markus. Karena memang penekanannya adalah pada orang-orang yang Romawi, orang Kristen baru. Dan kemudian dia memberitahukan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia memang manusia, tapi dia juga 100% manusia, tapi 100% Allah. Namun penekanan di dalam bagian anak Allahnya adalah dia memiliki kuasa ilahi. Makanya dia memang pantas memiliki itu karena dia adalah anak Allah. Dia memiliki kuasa ilahi. Makanya kalau kita melihat Yesus Kristus adalah anak Allah, dia memiliki kuasa atas segala hal. Kita yang bersama Yesus sudah tentu punya kuasa, dalam pengertian bukan kuasa-kuasa bagaimana ya, tapi kalau kita berhadapan dengan iblis, kita tidak usah takut karena Yesus Kristus itu berkuasa atas iblis. Dan kalau kemarin kita membahas bahwa Yesus Kristus juga berkuasa atas alam, sehingga kalau kita berdoa, kita bersama-sama dengan Kristus di tengah badai sekalipun kita tidak perlu takut, tapi kita tetap bergantung sama Tuhan Yesus. Kemudian kita ditekankan di dalam Injil Markus, dia adalah hamba Tuhan yang menderita, untuk menekankan kepada mereka Yesus meskipun dia adalah putra Allah, tapi dia juga adalah hamba Tuhan yang rela menderita, sehingga dia mau memberikan penghiburan kepada setiap orang-orang yang membaca pertamanya. Jadi kalau kita mau belajar tentang Alkitab, kita harus ngerti setiap kitab itu punya pembaca pertamanya. Kemudian ketiga, kita membahas tentang Yesus Kristus di dalam Injil Lukas, di mana kita ditekankan bahwa dia adalah anak manusia. Menarik, anak manusia di dalam Injil Markus, Injil Lukas itu juga berbeda, di mana di dalam Injil Markus menekankan anak manusia adalah dia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kalau di dalam Lukas dia menekankan anak manusia itu datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, jadi memang penekanan kemudian dia adalah anak manusia, tapi di bawah di bawah kristologi Lukas yang saya pakai adalah dia adalah juru selamat yang menyelamatkan seluruh bangsa, dan juga dia adalah Tuhan. Arti Tuhan di dalam Injil Lukas itu menekankan bahwa dia adalah sang pemilik kita. Nah, pasti panjang lebar kita membahas kemarinnya. Ya, setidaknya ini yang jadi review pendek lah, review singkat dari pembahasan kemarin supaya teman-teman tidak lupa. Dan supaya saya mau memperlihatkan juga kepada teman-teman bahwa masing-masing itu berbeda. Memang kemarin ada pembahasan anak Allah, nanti kita akan membahas juga sedikit tentang anak Allah. Tapi concern dari Injil Yohanes itu punya concern yang berbeda dan sangat indah. Sangat-sangat indah. Dan saya juga termasuk orang yang sangat kagum dengan Injil Yohanes. Karena bukan karena dari sayanya, tapi karena dari Injil Yohanesnya itu yang mengagumkan. Bukan dari subjektivitas, tapi memang karena di dalam Injil Yohanes itu begitu mengagumkan. Di dalam pembahasan yang akan saya tekankan nanti. Nah, kemudian kita akan membahas tentang Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes. Seperti biasa, saya akan mengemukakan fakta-fakta yang perlu kita mengetahui, yang perlu kita ketahui, atau kalau di dalam sekolah teologi itu disebut dengan pengantar, atau kadang-kadang disebut dengan latar belakang kitab dan sebagainya. Dan latar belakang kitab dan pengantar itu penting nggak? Penting, supaya kita mengerti konteks orang saat itu, kita mengerti buku itu ditulis sama siapa, dalam kondisi apa, dan bentuknya apa, itu akan kelihatan. Karena setiap Injil itu punya gaya bahasanya masing-masing. Kemarin kan saya sudah ajarkan bahwa semua masing-masing Injil itu masing-masing punya gaya penulisan, gaya bahasa yang berbeda-beda. Kalau kita melihat ya, Markus memang Injil yang paling pertama muncul. Meskipun di dalam kanonisasi dia yang kedua, tapi kalau mau bilang penyebaran pertama itu Markus. Dan Markus menjadi sumber dari Matius dan Lukas, dan ketiga-tiganya disebut dengan Injil Sinoptik karena mereka melihat bersama dan punya alur yang sama, alur historis yang sama. Nah, sedangkan Yohanes, nanti saya akan sebut nanti. Nah, oke, kita lihat ya satu-satu. Saya mulai dari fakta pertama. Kita harus mengerti bahwa, atau kita perlu tahu bahwa Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Saya tekankan Rasul Yohanes karena banyak sekali nama Yohanes di dalam Alkitab. Dan juga kita perlu mengerti bahwa Rasul Yohanes ini pastinya adalah murid Yesus, yang juga masuk kategori murid paling dekat bersama dengan Petrus dan Andreas. Kalau kita melihat Petrus, Yohanes, Andreas itu murid yang paling banyak bersama dengan Tuhan Yesus. Paling banyak, saya katakan paling banyak. Bukan berarti yang lain dekat-dekat ya, tapi kedekatannya adalah waktu dengan Yesus itu mereka bertiga. Dan juga kita perlu mengerti satu hal juga, istilah rasul saya pakai karena dia adalah murid Yesus. Siapapun yang disebut dengan rasul itu memang syarat pertama dia adalah saksi pertama yang benar-benar melihat Yesus. Paulus akhirnya masuk karena dia juga bertemu dengan Tuhan Yesus satu waktu. Dan dia juga dinobatkan menjadi orang yang menyaksikan Kristus.
itu rasul. Jadi istilah rasul itu memang kan bicara tentang utusan. Dan ini memang utusan langsung dari Tuhan Yesus. Para murid-murid Yesus itu utusan langsung dari Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak boleh sembarangan menyebut diri kita sebagai rasul. Ada kan sekarang ya gereja-gereja, nggak semua gereja dan banyak, dan juga ada satu gereja khusus lagi bahkan yang membuat satu gelar di pendeta-pendeta mereka sebagai rasul. Saya lupa nama gerejanya apa, gereja kerasulan atau apa. Jadi nama-nama pendeta-pendeta mereka disebut rasul. Berbeda lagi dengan bala keselamatan, itu ada pangkat-pangkat bintangnya. Jadi beberapa sistem-sistem pemerintahan gereja beda-beda. Tapi yang unik buat saya, yang saya pikir itu cukup tidak alkitabiah di sisi lain, karena mau menekankan dia adalah rasul. Karena padahal kalau mau mengatakan rasul, itu memang rasul adalah utusan dan sekaligus saksi utama yang benar-benar melihat, menyaksikan Kristus dan sebagainya. Jadi Rasul Yohanes yang menulis ini. Kemudian kita perlu mengetahui bahwa ini adalah penulis Injil yang kedua, bukan penulis Injil kedua, tapi penulis Injil yang kedua selain Matius yang merupakan murid Yesus. Sehingga kita tidak heran nanti di dalam Kristologi 1, saya akan membagi ini 2 Kristologi seperti yang biasanya akan saya selalu bagi dalam 2 Kristologi. Nah, Kristologi pertama nanti saya tekankan adalah tentang Mesias. Saya ungkapkan dulu supaya kita nyambung di dalam poin kedua di dalam slide ini. Di mana Matius dan Yohanes ini menariknya adalah sama-sama juga menekankan dia adalah Mesias. Adalah Mesias yang dijanjikan. Beda dengan Markus dan Lukas. Mereka nggak terlalu menekankan itu. Tapi Yohanes dan Matius itu menekankan kutipan perjanjian lama karena memang fokus target pembaca pertama mereka adalah orang-orang Yahudi. Dan Yohanes dan Matius itu memang kan orang-orang Yahudi juga. Orang-orang yang bersama-sama dengan orang Yahudi. Dan jadi mereka target utamanya supaya orang-orang Yahudi percaya bahwa dia adalah Mesias anak Allah. Yohanes 20. Nanti saya akan tunjukkan di mana ayatnya. Kita akan baca juga nanti ayatnya. Kemudian kita lihat bahwa Injil Yohanes ini ditulis dengan gaya bahasa puitis reflektif. Ini saya gabungkan dengan beberapa penulis-penulis atau orang-orang komentator-komentator. Istilah komentator itu kadang-kadang diterjemahkan sebagai para penafsir. Para penafsir kadang-kadang disebut dengan komentator-komentator. Artinya dia mengomentari atau dia menafsirkan. Kadang-kadang istilah-istilah ini istilahnya. Jadi kalau saya pakai komentator itu saya pakai istilah yang sinonim dengan para penafsir. Jadi para penafsir melihat Injil Yohanes ini punya gaya bahasa itu puitis, reflektif. Artinya adalah mereka sepakat bahwa Yohanes nggak terlalu menekankan tentang event-event. Beda dengan Markus yang banyak menekankan event. Segera. Lukas juga banyak menekankan biografinya. Tapi biografinya dia ada detil-detil tertentu yang tidak ditulis oleh Markus. Kalau Markus kan memang menceritakan biografi langsung dan cepat. Sedangkan Lukas dia kasih biografi yang alurnya sama dengan Markus, tapi dia punya detil-detil khusus yang perlu dan harus dilihat oleh orang-orang lain. Makanya dia selalu menekankan di awal Injilnya, dia meneliti dengan seksama. Memang masing-masing itu juga harus dibaca juga dengan seksama, karena memang dia teliti dengan baik-baik dan setiap itu dia punya detil-detil khusus. Nah, beda dengan Yohanes. Yohanes itu punya gaya bahasa puitis reflektif. Nah, saya mau mengungkapkan ini juga supaya buat teman-teman yang mungkin dapat kesempatan untuk khotbah, teman-teman. Saya selalu ulang-ulang ini ya. Saya mau menyiapkan bahan Yesus Kristus dalam Injil juga, menyiapkan juga teman-teman yang suatu waktu nanti dapat kesempatan khotbah, supaya ini jadi pelajaran atau tambahan pengetahuan lah tentang Injil. Jadi masing-masing Injil itu punya gaya bahasanya dan sebagainya. Jadi saya mau menekankan ini juga bisa jadi pelajaran, bukan hanya untuk pelajaran kristologi teman-teman, tapi juga menjadi pelajaran buat jadi tambahan tentang khotbah nanti. Kan kalau khotbah kan kita selalu mulai dari latar belakang kita. Nah, kita melihat bahwa Injil Yohanes itu punya gaya bahasa puitis reflektif. Jadi setiap cerita-cerita itu punya refleksi yang dalam. Makanya kalau saya mau katakan ini, Injil Yohanes itu adalah salah satu Injil yang begitu dalam setiap bahasa-bahasanya. Dan nanti di dalam slide-slide-nya ini agak berbeda dengan slide yang sebelumnya, karena saya agak sulit untuk membuat ini jadi 4 slide seperti biasanya. Saya buat jadi 5 slide karena nanti ada slide yang khusus. Karena memang menarik pembahasan kata. Ini saya sedikit spoiler sedikit, yaitu pembahasan tentang anak Allah itu pembahasan yang begitu dalam.
yang nanti kita akan bahas nanti. Berharap teman-teman ikuti dan teman-teman tidak sampai macet-macet ya, karena ini pembahasan yang dalam dan saya berharap teman-teman bisa dengar baik-baik tentang Injil Yohanes ini. Apalagi pembahasan tentang anak Allah, karena menarik sekali. Yohanes itu seolah-olah membuat Yesus itu disebut anak Allah, tapi sekaligus juga adalah Allah. Nah, ini dua kata ini seolah-olah bertentangan. Jadi dia anak Allah atau dia adalah Allah? Nah, kelihatannya simple. Kita bisa jawab dengan simple, tapi kalau kita meneliti lebih dalam dari semua tulisan Yohanes, kita akan lihat kedalaman yang indah. Bukan kedalaman yang rumit, tapi kedalaman yang indah, yang akan memberikan kita sebuah refleksi. Makanya saya katakan dia adalah gaya bahasanya puitis reflektif. Ini yang membedakan dengan Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, yang sifatnya kronologis atau historis. Nah, tujuannya memang adalah membawa orang percaya bahwa dia adalah Mesias Allah. Kita lihat di mana? Yohanes 20 ayatnya yang terakhir. Silakan. Sedikit informasi, ya tenang saja kalau memang masih teman-teman ada kesulitan mungkin di dalam sinyal, nanti akan ada rekaman juga. Tapi berharap jangan tunggu rekaman teman-teman. Berharap saat ini juga teman-teman bisa dengar. Kalau teman-teman mungkin sudah berusaha dan tidak dapat kesempatan dengar baik karena sinyal, ada rekaman tertentu yang nanti bisa di-share melalui Gmail. Oke, Yohanes 20 ayat 31. Silakan. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua orang yang tercantum di sini dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, memperoleh hidup dalam namanya. Nah, satu ayat ini aja sudah mengandung kedalaman yang besar sebenarnya. Dan saya juga nggak mau ungkap lebih tentang ini ya. Tapi nanti saya akan sedikit singgung-singgung juga mengapa dia pakai istilah. Kata-katanya ini kata-katanya pilihan semua ini. Tapi di antara semua topik-topik di dalam satu, ada beberapa topik yang saya nggak masukkan. Khususnya pembahasan tentang kesatuan Kristus terkait dengan keselamatan. Itu saya nggak terlalu membahas. Tapi ini karena kita membahas kristologinya, bukan soteriologinya. Ini ungkapan kristologis, ungkapan soteriologis juga ada. Ungkapan soteriologisnya Injil Yohanes itu dalam juga. Namun kita tidak membahas sampai ke sana. Oke, kita lihat kemudian. Jadi lihat ya, kita bisa lihat bahwa tujuan Yohanes memang adalah bahwa orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Anak Allah. Makanya nanti kristologi pertama kita akan lihat adalah dia adalah Mesias. Dan sekaligus juga dia adalah anak Allah. Nah, pembahasan tentang anak Allah ini akan begitu dalam karena sampai saya buat 2 slide khusus. Nah, ini merupakan Injil terakhir yang ditulis. Ya, ada yang menulis atau ada yang memperkirakan itu antara 50 sampai 80 Masehi. Di antara tahun ke-50 dan tahun sampai 85 ya, di antara itulah. Kita tidak tahu yang mana yang tahun berapa yang tepat. Yang pastinya itu tidak lebih dulu daripada Kitab Wahyu. Kitab Wahyu ditulis tahun 90. 90 atau 70 saya lupa ya. Tapi ya pasti tidak di antara 70 atau 90 itu, pokoknya tidak 90 kalau nggak salah itu kematiannya dia. Jadi tidak lebih dulu dari Kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu kan sudah selesai. Jadi saya mau menekankan juga bahwa Injil Yohanes ini beda dengan apa yang dibuat oleh Lukas. Maksud saya adalah apa yang dibuat oleh Lukas, tulisannya Lukas itu kan tulisannya itu berjilid. Jadi Lukas itu punya 2 tulisan di dalam Perjanjian Baru, yaitu Lukas dan Kisah Para Rasul. 2 kitab ini adalah sebenarnya satu kitab yang dibuat 2 jilid yang berbeda. Ini 2 jilid. Jadi Lukas itu volume pertama, volume kedua itu Kisah Para Rasul. Nah, Yohanes juga punya banyak tulisan, tapi itu bukan jilid-jilidnya dia. Itu punya targetnya masing-masing, punya fokusnya masing-masing. Jadi beda dengan Lukas yang menulis Lukas dan Kisah Para Rasul memang jadi satu tulisan yang sama, jadi satu buku yang sama, target yang sama. Tapi kalau Yohanes beda, masing-masing tulisannya itu ditulis di dalam tempat yang berbeda dan juga tempat target utamanya, penekanannya itu berbeda-beda. 1 sampai 3 Yohanes itu beda dengan Injil Yohanes. Meskipun bahasa-bahasanya tetap dia pakai bahasa seperti yang dia pakai di Injil Yohanes. Jadi itu perlu diketahui supaya kita tidak menyamakan seperti, oh kan Lukas dan Kisah Para Rasul kan ditulis oleh Lukas, oh berarti itu jadi satu buku. Enggak, itu jadi satu buku, betul jadi satu buku untuk Lukas. Tapi Yohanes dengan Kitab Wahyu, dengan 1 sampai 3 Yohanes itu tidak sama dengan yang motifnya Lukas. Kalau motifnya Lukas kan jadi satu buku itu, beda lagi.
Nah, kita masuk di dalam kristologinya. Nah, kristologi pertama, kita akan melihat bahwa dia adalah sang Mesias yang dijanjikan. Kita akan lihat bahwa Yohanes itu saling melengkapi dengan Matius. Ada beberapa yang Matius tidak tulis, yang Yohanes tulis. Yang Yohanes tidak tulis, tapi Matius tulis. Nah, jadi Yohanes dan Matius itu saling melengkapi dan dua-duanya adalah murid Yesus. Nah, juga memang secara gamblang Yohanes sudah mengatakan ini sebagai tujuan tulisannya, saya sudah katakan tadi. Nah, beberapa kali juga Yohanes memberikan penekanan juga Yesus adalah Mesias. Nah, kita akan lihat satu persatu. Kita lihat ya teman-teman, supaya kita tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias yang telah dijanjikan sejak ribuan tahun yang lalu di dalam perjanjian lama. Kita lihat satu persatu. Nah, kita lihat di dalam poin pertama, Yohanes menggambarkan betapa Yesus itu ditolak oleh dunia dan bahkan dirinya seolah tidak masuk hitungan oleh dunia manapun. Nah, kita baca Yohanes 1 ayat 11. Jadi gambaran Yesus yang pertama digambarkan Yohanes 1 ayat 11, silakan. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kemudian ini bukan ayat ya, ini Yohanes 18 sampai 19. Kita lihat banyak sekali penolakan yang diberikan kepada Yesus. Tapi Yohanes 1 ayat 11 seolah-olah menekankan semuanya. Bahwa Yesus itu datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya, yaitu umat-umatnya, itu tidak menerimanya. Dunia tidak mengenalnya, dunia itu menolak dia sama sekali. Dan ini mirip dengan gambaran Yesaya 53. Saya lihat, saya bacakan ya. Yesaya 53 ayat 1 sampai 4 juga banyak ya. Yang 4 nanti banyak di Yohanes 18 sampai 19. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihindari orang, ia dihina orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Orang-orang tidak seperti menjadikan Yesus itu sebagai hitungan mereka. Jadi orang-orang banyak menolak dia. Banyak sekali penolakan. Yohanes akan menggambarkan lebih banyak penderitaannya di Yohanes 18 sampai 19. Kalau kita lihat Yohanes panjang sekali cerita tentang Yesus itu. Detik-detik sebelum Yesus itu disiksa. Yohanes 18 ayat 19 cukup panjang kalau kita lihat ya. Yesus disalibkan, kisah-kisahnya diceritakan bagaimana Yesus itu ditolak. Kalau kita lihat juga, ini saya mau menekankan ada satu bagian yang menarik. Bagian ayat 15, Yohanes 19 ayat 15. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Ini sama loh dengan orang-orang yang tidak mengenal dia. Jadi Kristus memang digambarkan benar-benar ditolak dan bahkan orang-orang kepunyaannya tidak mengenal dia adalah raja. Padahal kalau kita lihat Matius menggambarkan, makanya tadi saya bilang kan saling melengkapi. Meskipun kita mungkin bisa katakan kan orang nggak baca Matius, memang nggak baca Matius tapi hidup di masa-masa Yesus kan. Yesus pasti mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Matius. Kan Matius kan saya pernah bilang bahwa Matius sampai Yohanes itu menulis bukan sembarangan menulis dalam pengertian, oh mereka membuat seolah-olah begini loh cerita Yesus menurut saya. Memang menurut saya tapi bukan dibuat-buat, bukan dibuat ditambah-tambahan sesuai dengan imajinasi mereka, enggak. Semua mereka tulis secara gamblang, artinya tulis secara benar-benar ya seperti itu. Apa yang dikatakan Yesus di dalam Injil Matius ya seperti itu. Apa yang dikatakan di dalam Injil Lukas ya seperti itu. Artinya memang apa yang digambarkan oleh Matius di mana Yesus sering mengungkapkan hal-hal bahwa dia adalah raja, itu benar-benar terjadi. Orang-orang itu harusnya bisa lihat itu. Ya, tapi banyak orang-orang tidak melihat itu. Banyak orang-orang tidak mengenal clue-clue bahwa dia adalah raja dan sebagainya. Dunia tidak mengenalnya. Kemudian kita lihat Yohanes 1 ayat 19 sampai 27. Digambarkanlah. Yang menarik adalah di dalam Injil Yohanes. Coba kita lihat Yohanes 1 ya. Ini memang kisah tentang Yohanes Pembaptis itu banyak. Banyak ditulis. Tapi yang menarik adalah ayat 20. Itu hampir tidak ada di setiap Injil yang lain. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias.
Jadi Yohanes mau menginginkan kita langsung celik begitu. Yohanes ya, saya mau kasih tahu juga ya teman-teman. Yohanes itu sering sekali dia membuat kita sebagai pembaca itu kita baca dan kita punya respon. Dalam pengertian begini, dia waktu menulis kitab Wahyu, orang kalau kadang-kadang kalau lihat kitab Wahyu kan itu menyeramkan dan sebagainya. Ya, kesan-kesan itu pasti dimanfaatkan oleh Yohanes. Yohanes mau memberikan suatu cerita yang membuat kita, dia sudah menggambarkan reaksi kita akan seperti apa. Saya takut nih begini, akan sangat menakut. Kitab Wahyu kan sangat menakutkan karena memang dia mau menggambarkan orang-orang yang anti Kristus itu, anti Yesus itu, anti kekristenan bahkan itu. Anti Kristus kan sebenarnya bukan yang saat ini aja. Kalaupun memang saat ini juga digambarkan, tapi memang saat itu juga memang ada anti Kristus. Jadi kitab Wahyu itu bukan ditulis untuk target pembacanya adalah pembaca masa depan. Jadi target pembaca Yohanes itu memang orang-orang percaya pada saat itu. Orang-orang percaya yang disiksa oleh para kaisar-kaisar yang begitu kejam itu, Kaisar Nero, kaisar-kaisar, orang-orang kaisar-kaisar yang benci Kristen itu, kejam sekali mereka. Yohanes menggambarkan kekejaman mereka itu. Dan kalau kita baca kitab Wahyu, kekejaman, kengerian itu sebenarnya menggambarkan orang-orang itu. Jadi Yohanes bukan menulis sesuatu yang agak jauh, terlalu jauh sampai tidak relevan untuk orang-orang zaman itu. Kadang-kadang orang selalu kalau mau menekankan kitab Wahyu itu kan, ya ini adalah untuk kita. Ya betul untuk kita, tapi untuk pembaca Yohanes pertama juga iya. Relevan, sangat relevan untuk orang-orang saat itu. Jadi kesan-kesan itu yang Yohanes mau di dalam tulisannya. Kalau kita baca ini kan, aku bukan Mesias. Oh iya betul ya, Yohanes mengatakan aku bukan Mesias. Jadi Yohanes punya gaya tulisan yang menarik. Ada orang mengatakan ya Yohanes itu seolah-olah membuat satu movie. Kalau kita kadang-kadang kalau kita di dalam film-film ya, saya paling suka kalau nonton film itu lihat trailernya. Trailer kan kadang-kadang mengungkapkan hal-hal yang keren-kerennya. Bikin kita lebih wah kan, kalau trailer kan kalau dibuat itu kan sebenarnya itu membuat kita wah dan kita melihat hal-hal yang penting-penting, yang di blow up, yang benar-benar blow up, show up. Benar-benar indah, menarik untuk benar-benar penting untuk dilihat. Nah, jadi yang membuat kita mau melihatnya lagi. Nah, seperti ini, supaya kita melihat kembali Yohanes Pembaptis juga mengaku dirinya bukan Mesias. Jadi Wahyu pun demikian. Nah, jadi Yohanes disebut oleh salah satu orang yang pernah bicara di Bible Project. Jadi kalau teman-teman lihat Bible Project, Tim and siapa satunya lagi, dua orang ini bikin podcast di Bible Project, masukin itu tulisannya penafsirannya di Bible Project. Dia mau mengatakan bahwa Yohanes itu di dalam menulis Injilnya itu seperti satu film. Jadi saya mau mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita baca Injil Yohanes, bayangkan ini dia lagi membuat suatu film. Dia sedang membuat suatu re-movie. Jadi apa yang sudah ditulis Matius sampai Lukas, dia akan memberikan re-movie. Jadi itu menjadi semacam ingat-ingatan lagi, hal-hal yang penting untuk ditunjukkan lagi. Kan Matius tidak mengungkapkan bahwa Yohanes itu Mesias atau bukan. Dalam pengertian adalah Yohanes tidak mengatakan kata-kata ini, aku bukan Mesias. Jadi Yohanes mau mengingatkan lagi, Yohanes Pembaptis bukan Mesias. Dan juga Yohanes juga mengungkapkan kata-kata yang muncul di dalam, contohnya ayat 23. Akulah suara orang-orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi penekanan-penekanan seperti apa yang dibahasakan oleh Matius, seperti yang telah dikatakan Nabi, itu juga muncul di Yohanes. Karena sekali lagi saya ingatkan, dua penulis ini saling melengkapi. Nah, kemudian kita lihat Yesaya 40 ayat 3 sebagai ayat yang luruskanlah jalan bagi Tuhan itu. Jadi seolah-olah mengingatkan kita bahwa penggenapan Mesias itu sekali lagi muncul di dalam ungkapan Yohanes. Bahwa Yohanes adalah orang yang berseru-seru di padang gurun, yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan juga ada di dalam Maliaki sebenarnya, tapi saya nggak ungkap di sini. Kemudian kita lihat juga Yohanes dikaitkan bagaimana dia menggenapi gambaran Mesias yang akan meninggalkan atau memberikan damai sejahtera. Karena di dalam Yesaya 9 ayat 6, kalau kita baca, Mesias digambarkan orang yang meninggalkan damai sejahtera.
Contoh kita lihat. Saya 9 ayat 6 juga akan muncul di poin berikutnya. Tapi saya mau kita supaya lihat Yesaya 9 ayat 6. Bagian besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Jadi besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Dia akan menempatkan damai sejahtera itu juga ketika dia sudah mulai berkuasa. Bukan sudah mulai berkuasa, ketika dia datang, dia hadir. Damai sejahtera itu akan hadir, ditinggalkan baginya. Nah, Yohanes menggambarkan nubuat ini juga di dalam tulisan-tulisannya. Contoh kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Jadi digambarkan bahwa Mesias di dalam Yesaya 9 ayat 6 dia akan membawa damai sejahtera, dan damai sejahtera itu tidak akan berkesudahan. Artinya damai sejahtera itu akan tetap di sana. Kemudian kita lihat Yesaya, Tuhan benar-benar meninggalkan damai sejahtera di bumi. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 27. Ini Yesus yang ngomong loh. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Kemudian kalau kita lihat Yesaya 16 ayat 33. Kalau teman-teman bisa lihat di layar teman-teman, kan teman-teman bisa baca juga ya. 16 ayat 33. Semuanya itu katakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita ya kalau bersama-sama Yesus ya. Yesus sudah mengaturniakan Roh Kudus loh bersama dengan kita. Dan Roh Kudus itulah yang akan menjadi roh penolong kita, yang akan membawa kita merasakan damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Dan itu nyata. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus menggenapi apa yang menubuatkan tentang Mesias yang memberikan damai sejahtera yang tetap di bumi pada orang-orang percaya. Karena kenyataannya memang benar, ketika kita bersama dengan Yesus, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi masalah, kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Ada masa-masanya Roh Kudus akan menghibur kita. Dan kita akan dihibur. Dan ini kan gambaran-gambaran Yesus mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Ini kan gambaran di mana dia menceritakan tentang Roh Kudus yang akan diberikan kepada kita. Bukan berarti saya mengatakan Roh Kudus itu sama dengan damai sejahtera. Itu salah ya teman-teman. Ada orang-orang belakangan ini mengatakan Roh Kudus itu hanya semacam kuasa yang mendamaikan. Beda, itu salah loh sebenarnya. Itu salah, bukan sebenarnya. Itu salah. Roh Kudus itu bukan satu it. Roh Kudus itu benar-benar adalah pribadi. Kalau it kan itu cuma benda kuasa, itu hal-hal yang tidak personal. Roh Kudus itu benar-benar adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Bukan Allah ketiga, tapi pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia adalah pribadi. Dan Roh Kudus itu bukan kuasa. Roh Kudus itu bukan kuasa, tapi Roh Kudus ini akan membawa kuasa, membawa apa yang telah Tuhan Yesus janjikan. Roh Kudus itu menghibur, bukan hiburan itu sendiri. Dalam pengertian, ini jangan salah tangkap ya. Roh Kudus memang ketika bersama-sama dengan kita itu akan menjadi satu penghiburan. Tapi bukan berarti Roh Kudus adalah it yang sama dengan hiburan itu sendiri. Jadi kalau kita merasakan damai sejahtera itu Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera. Bukan berarti damai sejahtera itu adalah sama dengan Roh Kudus. Jadi ini bedakan ya, harus dibedakan bahwa Roh Kudus itu bukan sama dengan kuasa. Roh Kudus membawa kuasa iya, tapi Roh Kudus bukan sama dengan kuasa. Ini harus clear. Nanti kita semester depan kita akan bahas, atau mungkin dua semester depan lagi. Ya kalau saya masih hidup ya. Atau nanti kita atur sedemikian rupa supaya nanti setelah Kristologi kita bahas tentang pneumatologi, atau setelah doktrin gereja kita bahas doktrin Roh Kudus, supaya kita clear bahwa Roh Kudus itu bukan kuasa. Roh Kudus membawa apa yang telah Tuhan Yesus janjikan, termasuk damai sejahtera yang ditinggalkan. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 27 tadi itu kan lagi bicara tentang Roh Kudus. Yang ayat 26 saja dikatakan tetapi penghibur bukan hiburan itu sendiri, yaitu Roh Kudus. Dia akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jadi ini jangan salah tafsir bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa. Itu salah besar. Itu kesalahan doktrinal, kesalahan dasar iman yang paling fatal. Sehingga menjadikan Roh Kudus itu sebagai suruhan kita.
Kan banyak orang-orang kadang-kadang menjadikan Roh Kudus itu suruhan kita. Jadi disuruh, Roh Kudus datanglah, seolah-olah itu damai sejahtera, itu baru datang, itulah Roh Kudus. Itu harus hati-hati. Roh Kudus kadang-kadang kalau hadir itu bisa saja kadang-kadang menggelisahkan kita. Apalagi kalau kita sudah dipanggil oleh Yesus untuk jadi hamba Tuhan. Kalau teman-teman kan ada beberapa yang bukan mahasiswa teologi, ada teman-teman yang mungkin bukan mahasiswa teologi, tapi dipanggil menjadi orang hamba Tuhan full time, tapi tidak mau belajar teologi. Apakah bahkan tidak mau menanggapi panggilan itu, pasti Tuhan Roh Kudus bahkan menggelisahkan kita. Jadi jangan samakan Roh Kudus itu sebagai suatu damai sejahtera. Jangan samakan itu. Itu perlu ditegaskan baik-baik ya teman-teman. Oke, kita baca beberapa juga penekanan yang lain juga kan, 20 ayat 19, 20 ayat 21 sampai 26 juga ada. Ya, Yesus meninggalkan damai sejahtera. Dia memang mengutus Roh Kudus membawa damai sejahtera itu hadir dalam hidup kita. Bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang mau datang kepadanya, bagi orang-orang yang menanggapi kata-kata marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Artinya adalah mereka yang datang, mereka yang mau benar-benar bergantung kepada Tuhan. Sehingga kita tidak bisa sembarangan salahkan orang-orang yang stres. Kan bukannya orang Kristen pasti akan mengalami damai sejahtera, betul, tapi mereka yang akan hadir bersama, mereka yang mau datang, bukan mereka yang mengabaikan dia. Ya semakin mengabaikan ya semakin gelisah sebenarnya. Artinya maksudnya adalah orang-orang yang semakin mengabaikan Tuhan, gak heran sebenarnya. Orang-orang yang semakin mengandalkan diri sendiri, gak heran mereka kebanyakan stres. Karena mengandalkan diri sendiri, tidak mau datang kepada Tuhan. Aturannya adalah kita datang kepada Tuhan untuk bisa mengalami penghiburan itu. Ada masanya memang Tuhan datang langsung kepada kita. Tapi ada masanya Tuhan izinkan kita yang datang kepada Dia. Tuhan yang izinkan supaya kita yang datang kepada Dia. Mau melihat betapa butuhnya kita sih kepada Dia. Betapa kita bergantung kepada Dia itu kelihatan dari ketika kita datang kepada Dia atau enggak. Sehingga kita tidak bisa salahkan Yesus Tuhan itu sebagai Tuhan yang mengatur sedemikian rupa. Tuhan itu memberikan kita kehendak bebas kok. Jadi semoga teman-teman tidak salah paham. Kemudian kita lihat Yesaya 9 ayat 6 juga. Yesaya 9 ayat 6 juga menggambarkan hal yang unik juga, yaitu di mana Mesias itu digambarkan juga sebagai, coba kita baca, sebagai orang yang mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya dengan keadilan dan kebenaran. Dan itu nyata di dalam tulisan Yohanes, di mana Yesus juga mendasarkan kerajaannya dengan keadilan dan kebenaran sampai selama-lamanya. Kalau kita lihat buktinya di mana? Kita lihat Yohanes 4. Silakan Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ya, silakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 14 ayat 17, silakan. Itu jadi gambaran ya, kalau kita mau ikut Dia, kita harus ikut di dalam hidup yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Nah, ini gambaran tentang Roh Kudus tentunya. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi artinya adalah Roh Kudus membawa orang percaya itu hidup di dalam kebenaran. Orang-orang yang menjadi pengikut Kristus itu pasti akan hidup dalam kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sejati itu yang harus ditekankan. Makanya kalau kita baca kitab Tuhan Yesus atau bahkan seluruh penulis-penulis Injil dan bahkan seluruh penulis-penulis kitab Perjanjian Baru akan menekankan tentang penyesat-penyesat itu harus dimusnahkan. Dia mengatakan apa kepada para bidat-bidat atau orang-orang yang sembarangan mengajarkan doktrin, yang sembarangan mengajarkan kebenaran, yang bukan kebenaran. Yesus pernah memberikan ilustrasi seperti ini. Biarlah mereka yang menyesatkan anak-anak itu diikatkan baginya batu
kilang dibuang ke laut. Artinya kalau sudah batu kilangan diikatkan kepada kita, itu kan berat, terus dilempar ke laut. Itu artinya apa, teman-teman? Kalau kita baca kiasan itu, lenyapin dia dari sini, dari bumi ini. Jangan sampai ada penyesat-penyesat. Jangan sampai ada penyesat-penyesat itu berkeliaran. Makanya MBA ini ditujukan untuk supaya kita bisa belajar baik tentang doktrin. Dan hari ini kan kita bahas tentang doktrin Kristologi dan sudah sampai di bahasan Injil Yesus Kristus dalam Injil Yohanes. Nanti semester depan bulan Juli kita akan bahas lebih ke sistematika teologi. Kalau ini kan lebih kepada biblika. Sistematika teologi di mana kita akan bahas dia adalah 100% manusia, 100% Allah, ya duinatur. Ya kita akan bahas Yesus Kristus itu adalah Raja, Imam, Nabi, 3 jabatan Kristus. Dan juga kita akan bahas hal-hal yang lainnya juga. Ya, jadi di Kristologi 2 nanti kita bahas di bulan Juli. Nah, kita lihat ya, Kristus mendasarkan para pengikut-pengikutnya harus didasarkan di dalam hidup yang dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Nah, kita lihat lagi satu ayat lagi. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang akan bersaksi tentang aku. Jadi penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, roh kebenaran, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang akan bersaksi tentang aku. Ini satu bagian menarik lah teman-teman. Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Dia keluar dari Bapa. Nah ini saya nggak akan bahas lebih jauh, karena nanti akan ada bahasanya lebih lanjut. Apa artinya Roh Kudus itu keluar dari Bapa? Ada artinya. Ada bahasan khususnya. Nah, ia akan bersaksi tentang aku. Artinya orang-orangnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia tidak akan lari dari pembahasan tentang Kristus. Orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang pasti akan menceritakan atau mensaksikan Kristus. Dia akan mensaksikan tentang Yesus Kristus. Mereka akan menjadi orang-orang yang bagaikan para penulis Injil yang selalu menceritakan kisah-kisah atau berita-berita firman-Nya didasarkan pada Kristus. Selalu memberitakan Kristus. Sehingga kita akan ragu kepada orang-orang yang mengatakan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita bukan akan, tapi harus ragu kepada mereka yang memberitakan firman, tapi tidak mendasarkan hidupnya terhadap berita kepada Kristus. Orang yang tidak pernah memberitakan Kristus dalam firman Tuhannya, itu kita perlu bertanya-tanya. Kita perlu tanyakan, benarkah dia dipimpin oleh Roh Kudus di dalam firman-Nya? Maksud saya adalah orang yang kalau setiap khotbahnya selalu menekankan hal-hal yang bukan Kristus. Ya, kebanyakan kepada kekayaan, kebanyakan kepada penghiburan, kepada penderitaan, tapi tidak kepada Kristus. Atau kebanyakan ada orang-orang bahkan ya menganggap dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi khotbahnya adalah tentang God is good. Ada salah satu pengkhotbah pendeta besar, namanya Joel Osteen. Saya dulu penggemarnya berat, tapi ketika saya dengar bahwa dia tidak mau menderitakan tentang neraka, itu jadi pertanyaan besar. Karena kalau kita tidak pernah menekankan tentang neraka, tidak pernah menekankan tentang pertobatan, tidak pernah menekankan tentang Kristus, di mana Kristus juga banyak menekankan tentang berita-berita pertobatan, bertobatlah kamu, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau bahasanya pasti Stephen Tong sekarang, bertobatlah kamu, mengapa harus binasa, ya kan? Berita-berita tentang Kristus itu bukan berita-berita penghiburan saja, tapi berita-berita pertobatan. Kalau kita orang-orang yang berkhotbah, para pengkhotbah tidak memberitakan Kristus, itu perlu dipertanyakan. Karena roh kebenaran diutus, dia akan bersaksi tentang Kristus. Nah, kemudian kita lihat Yesaya 53 ayat 4-6. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia ditemukan oleh karena kejahatan kita. Perhatikan kata-kata tadi. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yohanes mau menekankan apa? Yohanes mau menekankan betapa Yesus benar-benar melakukan sesuatu untuk kita, untuk seluruh bangsa. Bahkan dia mati untuk seluruh bangsa. Dia menderita untuk seluruh bangsa. Untuk kita di sini pastinya, ini yang baca kata kita ini pasti seluruh bangsa, bukan orang-orang percaya tentunya khususnya ya. Bukan hanya kita yang baca sekarang ini, bukan hanya para pembaca pertama saat itu, tapi seluruh bangsa.
Dan itu gambaran yang diceritakan oleh Yohanes, itu mati untuk seluruh bangsa. Dan itu dikonfirmasi di dalam Yohanes 11 ayat 49 sampai 51. Ada Kayafas, satu imam besar. Dia menubuatkan Yesus akan mati untuk semua bangsa. Dia katakan, tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Sebenarnya ayat 51 sudah katakan itu. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tapi ini sebenarnya adalah gambaran nubuatan tentang Yesus yang akan mati, ayat 51, untuk bangsa. Bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Ini sebenarnya untuk orang Yahudi. Jadi memang target Yohanes pertama, pembaca pertamanya adalah orang-orang Yahudi. Yohanes dan Matius saling melengkapi. Nah, masih banyak lagi. Kalau ini memang saya kutip langsung dari bacaan saya, salah satu dari Josh Weidman. Dia termasuk salah satu yang pernah membuat kristologi Injil Yohanes. Tapi bukan dari tulisannya dia aja ya. Banyak tulisan saya baca dari John Stott, Kristus dalam Kedatara, ada juga dalam Doktrin David Iman Santoso. Jadi saya mau menegaskan lah supaya semua tulisan saya bukan dari dia aja, dari Josh Weidman. Tapi Josh Weidman sempat menuliskan pembahasan tentang Yesus, bahwa Yohanes itu menekankan Sang Mesias itu, bahkan dia kutip ayat-ayatnya itu banyak di Josh Weidman. Josh Weidman banyak menekankan itu. Nah, Josh Weidman itu dia kemukakan tuh. Bahkan waktu dia disalib, his garment was divided, jubahnya dibagi-bagi, dia dipaku, tulangnya tidak ada yang patah, itu ada di dalam Exodus 12 ayat 4. Keluaran pasal 12 ayat 46 maksud saya. Di Mazmur 34 ayat 20. Dia juga dikatakan that he was buried in a rich man. Dia dikuburkan di dalam satu kuburan Yusuf Arimatea ya. Dan banyak hal Josh Weidman tuliskan. Ada beberapa tulisan-tulisan yang saya jadikan poin-poin ini, ada beberapa saya ambil dari Josh Weidman, ada beberapa juga saya ambil dari tulisan lain. Oke, kita lanjut. Jadi saya simpulkan di bagian slide ini adalah Yesus Kristus adalah Sang Mesias yang dijanjikan. Dia adalah Sang Mesias yang benar-benar sudah dinubuatkan dari zaman-zaman para nabi. Dan para nabi itu sudah menceritakan tentang Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sudah memberikan ceritanya. Dan Yohanes menceritakannya kepada kita bahwa Yesus Kristus itu benar-benar telah menggenapi apa yang telah dinubuatkan. Dan ada beberapa hal-hal yang tidak ditulis oleh Matius di beberapa bagian-bagian yang saya sudah kemukakan. Nah, kita masuk di dalam kristologi Yohanes kedua, yaitu dia adalah Allah yang berinkarnasi. Nah, bagian ini akan nyambung di dalam slide ketiga. Kita akan melihat apa arti Allah yang berinkarnasi. Ini bukan hanya sekedar kita tahu bahwa dia memang berinkarnasi menjadi manusia, tapi ada hal yang begitu dalam tentang arti atau makna Allah yang berinkarnasi. Kita lihat Allah yang berinkarnasi itu artinya apa. Nah, tadi saya mengawali dengan Yesus Kristus itu anak Allah atau Allah sih? Karena menarik ya. Di dalam Injil Yohanes, Yesus sering disebut dia adalah anak Allah yang tunggal. Tapi dia juga sering disebut satu dengan Bapa. Coba kita lihat. Kalau kita ungkapan Yesus itu menyebut dirinya sebagai anak Allah, itu banyak sekali ayat-ayatnya. Kalau kita baca Injil Yohanes itu banyak. Dia menyebut dirinya adalah anak Allah. Tapi dia juga pernah menyebut dirinya satu dengan Bapa. Kita baca. Yohanes 8 ayat 41. Silakan satu orang baca. Semoga teman-teman masih bisa mengikuti ya teman-teman. Yohanes 8 ayat 41. Mungkin agak cepat belakangan ini karena memang ada 2 slide yang ini ada 10:30 ya. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 17 itu banyak sekali menggambarkan dia dan Bapa itu satu. Yohanes 17 ayat 11 saya bacakan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Terus kemudian di dalam ayat 21, kita diperlihatkan lagi, Yesus juga mengatakan dia ada satu dengan Bapa, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan beberapa bagian-bagian lagi tidak menyebut kata-kata seperti ini, tapi
sinonim kalimatnya, seperti dia mengatakan bahwa kalau engkau mau melihat Bapa, engkau melihat aku. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Kalau engkau tidak mengenal aku, engkau tidak mengenal Bapa, dan sebagainya. Itu ada gambaran-gambaran seperti di dalam Yohanes. Jadi, apakah dia adalah anak Allah atau Allah? Nah, jawaban ini akan kita jawab di slide kedua, tapi kita akan lihat dia sebagai Allah terlebih dahulu. Tapi dia juga adalah anak Allah, itu ada penekanannya. Makanya untuk saat ini saya mau mengatakan, ini sebenarnya jawaban pertama. Maksudnya ini bukan jawaban yang terakhir. Ada jawaban kedua, mengapa dia menyebut dirinya adalah anak Allah, sekaligus juga adalah Allah. Apa artinya? Ya, salah satu jawabannya adalah, nanti ada jawaban yang lebih dalam dari jawaban yang ini. Ini mau mengungkapkan kesatu derajatan dengan Allah Bapa. Artinya dalam pengertian, Kristus adalah Allah, sama juga dengan Roh Kudus adalah Allah. Ini sebenarnya gambaran apa yang kita sebut sekarang adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal itu bukan Allah yang dalam kondisi Allah Bapa lebih tinggi, Yesus lebih rendah, Roh Kudus lebih rendah lagi. Kita percaya di dalam seluruh pengakuan iman gereja, khususnya pengakuan iman gereja yang awal, ya orang-orang yang sampai garis utama, gereja-gereja garis utama percaya bahwa Allah Tritunggal itu bukan Allah dalam pengertian Allah Bapa lebih tinggi, Allah Putra kedua, Allah Roh Kudus itu ketiga, ke bawah begitu, ada juara-juara begitu, enggak. Tapi ketiga pribadi ini adalah Allah, dan tidak ada yang kurang Allah di antara ketiganya. Artinya Allah Bapa lebih Allah daripada Allah Putra, bukan. Ketiga-tiganya adalah sama 100% Allah. Jadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus 100% adalah Allah. Nah, itu kita sudah bahas berminggu-minggu yang lalu, pertemuan keberapa itu, pertemuan ketiga kalau nggak salah itu, atau pertemuan kedua saya lupa. Jadi kita sudah lama membahasnya. Ini sesuai pengakuan iman gereja. Jadi sesuai pengakuan iman gereja juga, Yohanes 1 ayat 13 itu menarik sekali dikatakan, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Yesus Kristus itu dari Allah. Makanya nanti di dalam salah satu pengakuan iman gereja yang saya lupa untuk cantumkan di sini, kalau tidak salah pengakuan iman Hanseldon atau pengakuan iman, ini saya tadi nggak ambil lagi, tapi saya tahu ada salah satu pengakuan mengatakan Yesus Kristus itu adalah keluar dari Bapa. Termasuk juga nanti Roh Kudus juga disebut keluar dari Bapa. Jadi salah satu jawabannya adalah mau mengungkapkan bahwa Allah Bapa adalah sumber dan Yesus Kristus adalah firman, firman itu adalah Allah, dan kemudian dan sebagainya. Jadi Yesus Kristus itu adalah dari Allah Bapa dan sebagainya. Jadi ada penekanan Bapa adalah sumber, tapi bukan berarti ketiga-tiganya itu punya dalam pengertian saya sebut, ini agak hati-hati juga sebutnya. Allah Bapa itu lebih superior, bukan. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu tiga pribadi yang berbeda, dan bukan tiga pribadi yang saling superioritas, bukan, tapi saling membangun, saling mengasihi. Itu pembahasan di Tritunggal. Mungkin ke depan kita akan bahas lagi kali ya, supaya kita tidak salah memahami tentang ini. Jadi Yesus Kristus itu keluar dari Bapa. Itu salah satu pengakuan iman gereja. Kristus itu keluar dari Bapa. Makanya istilah anak Allah itu salah satu jawabannya itu. Dia keluar dari Allah Bapa. Dan juga sebenarnya penggambaran anak Allah itu gambaran kedekatan, dan ini akan kita bahas di dalam slide berikutnya nanti. Tapi ini akan lebih dalam. Nah, dan makanya saya katakan istilah anak Allah ini punya makna yang lebih dalam, tapi nanti saya akan kemukakan. Nah, sepanjang tulisan Yohanes juga Yesus juga memberi clue bahwa dia adalah Allah. Jadi di dalam Yohanes ini, kekhususan di dalam Injil Yohanes adalah penekanan Yesus Kristus itu adalah Allah. Apa bedanya dengan Lukas? Lukas kan menekankan kepada dia adalah Tuhan. Tuhan dengan Allah kan sama istilahnya. Betul. Tapi penekanan mereka berdua itu beda. Lalu kepada Lukas memakai istilah Tuhan. Makanya banyak sekali dia mengungkapkan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan waktu Yesus disebut mayat, Yesus pun dia memakai istilah mayat Tuhan Yesus. Bahkan ketika dia sudah mau lahir, tetap disebut Tuhan. Karena memang seperti yang kita bahas kemarin, kata Tuhan atau kata kurios yang dia pakai, itu juga sama dengan kata yang pemilik, kata istilah pemilik. Artinya adalah Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah pemilik dari semua orang percaya. Dia adalah pemilik umat Allah. Dia adalah orang-orang yang
kepadanya Allah berikan. Kan ada istilah itu, kan di dalam Yohanes 17 itu ada istilah-istilah di mana Allah Bapa telah memberikan umat ini kepadaku. Ada istilah-istilah itu di dalam Yohanes 17. Coba teman-teman baca. Engkau telah memberikan mereka kepadaku. Itulah ada istilah-istilah itu. Nah, jadi Kristus itu memiliki kita semua. Kristus adalah pemilik sah atas hidup kita. Dia adalah Tuan kita. Dan gambaran Tuan itu juga mengingatkan kita kepada gambaran Tuan dan hamba. Bahwa kita adalah hambanya Dia. Sehingga apapun yang Kristus perintahkan kepada kita, itu mutlak untuk kita lakukan. Itu yang Lukas mau tekankan. Dia adalah pemilik sah hidup kita. Maka kita harus taat kepada Dia. Dan kita harus percaya kepada Dia. Tapi beda dengan ungkapan Dia adalah Allah. Karena nanti akan hubungannya dengan anak Allah. Nah, namun saya mau kasih gambaran. Jadi ini harus dibedakan ya. Kita harus bedakan sama sekali. Memang kalau kita belajar Alkitab itu kadang-kadang kalau kita baca sekilas itu sederhana, gampang. Tapi kalau kita baca lebih dalam, kita akan mengerti kata-kata Alkitab yang mengatakan tidak semua tindakan Yesus itu diceritakan. Karena kalau diceritakan itu begitu luas dan begitu dalam. Kalau mau dijelaskan semuanya itu juga nggak mungkin cuma sampai 66 kitab. Halaman tebalnya mungkin lebih tebal lagi. Kalau mau dijelaskan lebih jelas lagi tentang Alkitab ini. Banyak dan dalam sekali. Jadi ungkapan Dia adalah Allah di dalam Yohanes ini punya arti yang begitu dalam dan kait dengan anak Allah. Nah, kita mau lihat dulu clue-clue penyebutan Yesus Kristus adalah Allah. Pertama, Yohanes menyebut diri Yesus itu sebagai Logos, itu Sang Firman. Dan menarik, Firman itu memakai istilah Logos tentunya, dan Logos pada umumnya dikenal sebagai kata, tapi ada juga yang mengenal Logos itu sebagai istilah dewa. Dewa yang harus dipuja, harus disembah. Dan kepadanya kita harus taat. Itu Logos. Dia dewa yang paling tinggi, yang paling dipuja. Nah, menarik. Yohanes memakai istilah Logos kepada Yesus. Jadi ini gambaran sebenarnya Yohanes mengingatkan Yesus juga adalah Allah. Makanya dia kembali menerangkan juga. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan menarik kata-katanya adalah, dan Firman itu adalah Allah. Ya, jadi kalau kita mau jawab pertanyaan, pernahkah Yesus menyebut dirinya adalah Allah? Ya, sebenarnya para penulis Injil sebenarnya memberikan clue dia adalah Allah. Termasuk ini. Yesus itu adalah Firman. Firman yang menjadi manusia. Dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Kemudian kita lihat. Yohanes juga 7 kali mengemukakan Yesus menyebut dirinya adalah aku adalah. Loh, apa artinya? Kenapa ini penting? Kenapa poin ini penting? Kenapa poin ini disebut sebagai clue bahwa Dia adalah Allah? Karena kalau kita lihat cerita-cerita di mana Yesus Kristus menyebut aku adalah, itu mengingatkan apa sih? Musa bertanya, siapakah engkau? Sehingga aku nanti ketika ditanyakan, aku bisa menjawab kepada mereka, siapa yang mengutus aku? Itu kan yang pertanyaan Musa kepada Allah. Allah cuma jawab apa? Aku adalah aku. Nah, Yesus memakai istilah-istilah itu kepada dirinya. Dan itu disebut dengan 7 kali, tapi dengan 7 hal yang berbeda. Aku adalah pintu, aku adalah kebangkitan dan hidup, aku adalah pokok anggur. Nah ya, di antara semuanya itu ada satu hal yang paling menarik, itu adalah aku adalah pokok anggur. Apa artinya adalah pokok anggur? Pertemuan kedua atau pertemuan ketiga saya pernah membahas di dalam MPA Group. Itu sebenarnya menekankan kepada Israel, di mana orang-orang Israel itu sering diistilahkan atau diperumpamakan sebagai kebun anggur. Nah, banyak orang-orang pada zaman itu percaya bahwa kalau kita mau diselamatkan, kita harus jadi orang Israel. Harus jadi orang Yahudi atau orang yang percaya kepada Allah yang dipercaya oleh orang Yahudi atau orang Israel. Maka kita harus jadi orang Israel, kita disunat dan sebagainya. Kita berbagian menjadi umat Allah. Tapi Yesus Kristus mengatakan, akulah pokok anggur. Akulah Israel yang sejati. Akulah pokok itu, pokok keselamatan itu. Jadi bukan Israelnya, tapi akulah pokok keselamatan itu. Bukan Israelnya, tapi akulah pokok keselamatan itu. Itu yang Yesus Kristus mau ungkapkan. Aku adalah pribadi yang dapat menyelamatkan engkau, bukan Israel. Dan banyak lagi, aku adalah pintu, mau menggambarkan Dia adalah satu-satunya
yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Aku adalah roti hidup. Itu bukan hanya mau bicara tentang kelegaan, kepuasan, tapi aku adalah pribadi yang dapat memuaskan hidup kita tentu, dan juga sebagai orang yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan kita, dan juga sebagai pribadi yang paling dicari, yang harus dicari. Itu kan penekanan kepada aku adalah roti hidup. Saya pernah membahas itu. Yang harusnya dicari. Kan kita selalu sebenarnya di dalam setiap kekosongan kita, di dalam setiap pencarian hidup kita sebenarnya sedang mencari Allah. Nah, Yesus Kristus mengatakan semua pencarian itu sebenarnya itu adalah apa yang kau cari, itu adalah aku. Kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Allah. Itu sebenarnya mengingatkan kita kepada Yesus Kristus. Nah, bahkan Yesus Kristus juga digambarkan bahwa dia sudah ada sebelum Musa. Bahkan sebelum Abraham ada, bahkan sebelum dunia ada. Kita bisa lihat di ayat 1 sampai 30, 8 sampai ayat 58. Dan sebelum dunia ada itu kan di dalam Yohanes juga ada. Di dalam Yohanes 17 ayat 5 saya bacakan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi ini memang dia sudah hidup sebelum dunia ada. Siapa yang ada sebelum dunia ada selain Tuhan? Ya kan? Selain Allah pencipta kita. Dan digambarkan juga Yesus itu maha tahu. Menarik loh. Dia adalah maha tahu. Itu lihat di mana? Memang di dalam beberapa bagian di dalam Injil itu ada gambaran di mana Yesus tidak maha tahu. Tapi Yohanes menunjukkan ini untuk menunjukkan juga dia adalah Allah juga. Dia adalah Allah 100% dan dia juga adalah manusia 100%. Nah, nanti kita bahas di bulan Juli. Nah, Yohanes 1 ayat 48 di mana dia bertemu dengan Nathanael yang di dalam beberapa tulisan dia adalah Bartolomeus. Bartolomeus dan Nathanael itu sama ya teman-teman. Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Ayat 47, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Yesus bisa tahu hal itu loh pada diri Nathanael. Dia sudah tahu lebih jauh dulu. Kemudian Yesus diceritakan dapat memberikan hidup kekal. Siapa coba yang bisa memberikan hidup yang kekal selain Allah? Coba kita lihat. Yohanes 4 ayat 13 sampai 14. Silakan. Jawab Yesus kepadanya, Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi air di dalam dirinya, dan terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Ini gambaran di mana dia menyatakan bahwa dia dapat memberikan hidup yang kekal. Dan sebanyak ayat-ayat yang lainnya lagi. Dan juga diceritakan Yohanes itu punya kesamaan dengan Bapa dan setara dalam hal esensi. Itu digambarkan di dalam Yohanes 5 ayat 21. Ini saya bacakan saja. Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati. Bayangan ya, dia nyama-nyama ini. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Kemudian banyak diceritakan dia bisa membangkitkan orang mati dan sebagainya. Jadi menekankan bahwa dia setara dengan Bapa. Dia setara di dalam derajatan Allah. Jadi dia satu esensi dengan Allah, Bapa. Jadi dia satu esensi. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah tiga pribadi dalam satu esensi, yaitu Allah. Dan juga digambarkan Yesus juga bisa mengubah air menjadi anggur. Itu kan cerita cuma Yohanes yang punya itu. Nah, jadi kita perlu melihat dulu bahwa dia memang digambarkan adalah Allah. Dia adalah pribadi Allah. Dan dia memang gambaran-gambaran pribadi, clue-clue itu muncul di beberapa tulisan Yohanes. Kita lihat kan di dalam tulisan-tulisan saya sudah ungkapkan di sini. Nah, lalu apa makna sebutan anak Allah? Kalau memang dia, kan bukankah dia juga adalah Allah? Apa maksudnya dia adalah anak Allah? Nah, kita akan lihat. Nah, sepanjang tulisan Yohanes, Yesus digambarkan itu anak Allah. Dan digambarkan bahwa hanya dia yang mengenal Bapa, maksud saya di sini. Hanya anak Allah yang mengenal Bapa. Kita lihat Yohanes 1 ayat 18. Ini perlu hati-hati ya teman-teman, supaya teman-teman bisa ikuti. Yohanes 1 ayat 18.
Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dialah yang akan menyatakannya, dan dialah yang menyatakannya. Dialah yang menyatakannya artinya dia akan pasti akan menyatakannya. Maka di sini kita diasumsikan bahwa kita tidak mengenal Allah. Dan kita hanya bisa mengenal Allah hanya melalui Dia. Kemudian Yesus juga digambarkan punya kesatuan dengan Bapa, tapi tetap terpisah. Kan tadi kita kan digambarkan bahwa Yesus adalah dan Bapa itu satu. Tapi ini tetap terpisah. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 7. Kesatuan tapi ada keragaman, maksudnya perbedaan. Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Nah, ada kesatuan di dalamnya, tapi juga ada perbedaan. Ada kesatuan dan ada perbedaan. Nah, apa hubungannya dengan poin pertama? Mau menekankan bahwa hanya Yesuslah yang kenal Allah Bapa. Dan karena hanya Dialah saja, maka kalau mau mengenalkan Allah atau mengenal Allah, kita hanya harus melihat kepada Yesus Kristus. Hanya kepada Yesus Kristus kita bisa mengenal Allah. Ngerti ya kelogisannya? Kalau kita mau mengenal Allah, kita harus melihat kepada Yesus Kristus. Maka ketika kita melihat Yesus Kristus, kalau kita mengenal Yesus Kristus, kita bisa mengenal Allah Bapa. Nah, teman-teman bisa mulai melihat kelogisannya ya. Ketika kalau kan Yesus Kristus mau mengingatkan bahwa hanya Dia yang mengenal Bapa. Maka kalau kita mau cari tahu tentang Allah, Sang Pencipta kita itu seperti apa hidupnya atau karakternya, kita lihat kepada Kristus. Dan Kristus katakan di dalam ayat 7 ini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Jadi ada kesatuan di dalamnya. Dua pribadi ini tidak boleh dilupakan. Ini sebenarnya juga mau mengingatkan kita bahwa Yesus dan Bapa itu dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang berbeda yang tidak boleh jadi satu, melebur begitu. Dua pribadi yang berbeda. Dan kemudian di dalam doa ditunjukkan bahwa menarik. Yesus juga sebenarnya di dalam Yohanes 17 digambarkan Dia memang mau memperkenalkan Bapa kepada kita. Nah, ini ada koneksinya ya. Yesus itu adalah anak Allah. Dan hanya Dia yang bisa mengenal Bapa, Allah Bapa. Dan Dia mau mengatakan bahwa kalau kamu mau kenal Allah Bapa, ya aku akan menyatakannya. Nah, kalau kamu mau kenal Allah Bapa, kamu harus lihat aku. Lihat aku. Kalau kamu mengenal Allah, mau dekat dengan Allah, kamu lihat aku. Nah, dan memang Yesus juga mengingatkan kembali di dalam doanya bahkan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ini salah satu tujuan Yesus loh. Salah satu tujuan Yesus untuk kita adalah supaya kita mengenal Bapa, Allah Bapa. Jadi kebanyakan orang-orang percaya seringkali hanya taunya Yesus. Bahkan kadang-kadang Allah Bapa itu samakan dengan Pak Yesus, Pak Manis. Itu kadang-kadang gambaran-gambaran itu sebenarnya secara alkitabiah salah loh. Kalau kita meleburkan Yesus dengan Bapa itu salah. Secara alkitabiah itu salah. Karena Allah Bapa dengan Allah Putra itu berbeda. Seolah-olah Allah Bapa itu yang nggak ada. Yang ada hanya Opak Y. Oh, teman-teman mungkin pernah dapat doa itu ada Opak Y. Opak Manis. Ada orang Manado, kan saya dari Manado. Muncul kata-kata itu. Opak Y. Makasih Opak Y. Makasih Opak Manis. Nah, itu seringkali muncul itu. Ya, jadi sebenarnya ya Yesus cuma mau memperkenalkan ada Allah Bapa. Yang intinya mau menunjukkan juga sebenarnya Allah kita adalah Allah Tritunggal. Yohanes itu gambarannya itu juga. Ini makanya saya katakan tulisan Yohanes itu tulisan yang dalam. Yohanes sebenarnya mau mengungkapkan juga bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal, bukan Opak Y. Dalam pengertian maksud saya adalah bukan Yesus Kristus saja. Jadi kita bukan menganut konsep Allah Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, adalah Allah Roh Kudus, itu hanya satu Allah, yaitu Yesus Kristus. Bukan. Yesus Kristus dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus itu tiga pribadi yang berbeda. Dan nanti kita bisa, kalau teman-teman ada yang mau masih ribet pengertian ini, nanti bisa ditanyakan di sesi nanti setelah ini. Nah, jadi kita kalau mau berdoa, ya kita sebenarnya berdoa kepada siapa dong? Ya kita sebenarnya berdoa kepada Allah Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus. Nggak salah juga kita berdoa kepada Tuhan Yesus, dituntun oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita berdoa di dalam konteks doa kita, sebenarnya kita dalam konteks seperti itu. Makanya di dalam tradisi gereja awal selalu mau mengatakan kalau kita berdoa,
Kita berdoa itu Bapa kami yang di surga, kepada Bapa, kita berdoa kepada Bapa. Tapi tidak salah juga kita mengatakan Tuhan Yesus. Tapi memang kalau doa kita harus menutup dengan klaim dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu menekankan satu janji di dalam Yesus Kristus. Apa yang saya mau tekankan di sini? Ini saya ambil dari bahasan di Josh Whitman. Dia mau mengingatkan kepada kita. Apa artinya Yesus Kristus mengenakan dirinya sebagai anak Allah? Dia mau menceritakan kepada kita seperti apa yang Yohanes mau katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 dan juga di dalam Yohanes 1 ayat 29, bahwa betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nangkep maksud saya? Yesus Kristus itu adalah Allah. Dia memang rela berkorban buat kita. Dia berinkarnasi menjadi manusia. Dan bukan hanya sekedar dia menjadi manusia, tapi dia benar-benar berinkarnasi dengan kasih. Dalam pengertian begini, dia datang, dia mau berinkarnasi bukan hanya sekedar mau selamatkan kita, tapi mau benar-benar dekat dengan kita. Dia mau berinkarnasi, mau bukan hanya sekedar kerjakan tugas Bapa saja, bukan. Tapi mengerjakannya dengan kasih. Yesus mau mengingatkan bahwa dia adalah anak Allah yang tunggal, dan dia diutus oleh Bapa. Makanya banyak sekali dia mau menekankan, kita harus mengenal siapa yang mengutus aku. Bapa. Bapa mengutus aku. Bapa mengorbankan anaknya yang tunggal. Inilah, lihat, akulah anak domba Allah yang akan disembelih, yang akan dikorbankan demi keselamatan kita. Artinya adalah tulisan Yohanes ini adalah tulisan yang benar-benar mau menceritakan tentang Kristus yang memiliki relasi dengan kita. Kristus adalah Allah yang menginkarnasi. Artinya adalah Kristus adalah menunjukkan Allah itu adalah Allah yang bukan hanya berada di atas kita. Allah yang memang harus kita taati, harus kita sembah, sebagaimana yang ditekankan oleh Lukas dan Matius. Tapi dia juga adalah Allah yang bukan hanya sekedar di atas, tapi ada bersama dengan kita. Dia adalah Allah, dia adalah Firman yang menjadi manusia. Dia adalah Kristus yang meskipun sudah dihianati oleh Petrus, pada Yohanes 21, dia tetap datang kepada Petrus dan mengajak Petrus, ayo ikut aku lagi. Meskipun Petrus sudah melakukan banyak kesalahan, saya pernah mengkhotbahkan tentang kisah Petrus dan Yesus, pertemuan Yesus dan Petrus di catatan gembalakanlah kawanan domba. Betapa Yesus mengerti Petrus itu. Betapa Yesus tahu, karena ungkapan kata, apakah engkau mengasihi aku? Sebenarnya kalau kita bisa bahasakan begini, Petrus, kamu sayang sama aku kan? Aku tahu kamu sayang sama aku loh. Itu kan Yesus yang mau diungkapkan sama Yesus kepada Petrus. Makanya Petrus jawab, ya aku benar sayang kepada engkau Tuhan. Terus diingatkan lagi sampai 3 kali. Itu ada penekanannya khusus, tapi saya nggak bahas di sini. Jadi Yohanes mengingatkan kita kepada Kristus adalah Allah yang berinkarnasi. Allah yang berinkarnasi bukan hanya demi tugas supaya selesai, supaya demi ketaatan kepada Allah Bapa, bukan, tapi demi kedekatannya, demi satu kedekatan, demi satu relasi dengan kita umat percaya. Jika kalau kita baca Yohanes, kita melihat satu relasi yang indah bersama dengan Allah. Kita bisa melihat satu kasih. Yohanes itu banyak penekanan dengan kasih. Makanya Yohanes di dalam Injilnya sendiri, bukan di Injil yang lain, menyebut dirinya adalah murid yang dikasihi. Kita akan sering mendengar Yohanes adalah murid yang dikasihi. Teman-teman perlu disadar loh, itu tidak ditulis oleh Injil yang lain, itu hanya ditulis oleh Injil Yohanes. Karena Yohanes mau merefleksikan dirinya adalah murid yang dikasihi. Maka kalau kita sebagai para murid Yesus Kristus, kita sebenarnya masih sah-sah saja merefleksikan diri kita sebagai murid yang dikasihi Kristus. Kita adalah murid yang dikasihi, disayang oleh Kristus. Karena Kristus rela datang kepada kita untuk menyelamatkan kita. Dia berinkarnasi menjadi manusia, rela meninggalkan tahtanya dan melaksanakan penebusan yang penuh penderitaan, penuh penghinaan. Bahkan dunia tidak mengenal dia. Bayangin kita orang yang begitu terkenal, begitu berpengaruh, mungkin kita seperti, bayangin ya, kita itu Iron Man yang sudah selamatkan dunia, tapi tiba-tiba kita tidak dikenal oleh semua orang. Bayangin aja begitu. Coba bayangin kita orang yang begitu terkenal, atau kita di posisi Iron Man yang sudah menyelamatkan semua orang, tapi tidak dianggap. Yesus lebih parah.
Yesus menyelamatkan seluruh bangsa. Iron Man mungkin menyelamatkan teman-teman pahlawannya, mungkin menyelamatkan Amerika, tapi Tuhan Yesus menyelamatkan seluruh bangsa, umat percayanya. Maka inilah jadi satu kabar baik buat kita. Kabar baik bahwa Kristus adalah Allah yang mengasihi kita. Betul, Kristus itu memang benar-benar memperingatkan kita supaya kita bertobat. Betul, Kristus pernah mengatakan, enyahlah engkau pembuat kejahatan, kepada mereka yang melayani Tuhan tapi tidak dekat dengan Dia. Tapi Kristus sejatinya bukan pribadi seperti bos yang berdiri atau diam di kerangkeng atau di sarangnya saja, tapi Dia rela keluar dan datang bertemu dengan kita. Dia seperti apa yang digambarkan di Yohanes 21. Dia datang kepada Petrus. Bayangkan, Petrus itu adalah kita yang sudah mengkhianati Dia, tapi Dia masih mau datang kepada kita. Dan biarlah ini jadi perenungan juga buat kita, refleksi juga buat kita. Kan biasanya kita selalu ada aplikasi ya di akhir-akhir. Ini jadi aplikasi buat kita. Kalau kita melihat Yesus Kristus, kita melihat Dia adalah Allah yang berinkarnasi dan mengasihi kita. Sampai di sini acara kita. Nanti kita ada sesi diskusi, sesi tanya jawab bagi teman-teman yang masih mau bertanya. Dan saya mau ingatkan, minggu depan kita masih ada. Dan minggu depan kita bahas Yesus Kristus adalah batu penjuru. Apa artinya? Sebelum kita masuk sesi sharing atau sesi tanya jawab atau sesi diskusi, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta perlindungan lagi berdoa buat kita. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan pengajaran yang daripada Engkau yang disampaikan oleh Bang Dejan. Ya Tuhan, Engkau telah kiranya Tuhan lembutkan hati kami untuk mendengarkan dan memahami firman-Mu. Dan saat ini kami akan masuk ke dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Engkau kiranya berbicara melalui Bang Dejan yang akan menjawab atau teman-teman. Dan lembutkan hati kami untuk menerima pengajaran yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin.